Ya, pasca gempa dengan magnitudo 7,1 pada Jumat pekan lalu, aktivitas belajar mengajar di kota Ternate, Maluku Utara sudah kembali normal. Ya, hingga saat ini tidak ada laporan kerusakan bangunan sekolah di kota Ternate akibat gempa. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reza langsung dari Ternate, Maluku Utara. Reza, apakah gempa ini mengganggu aktivitas belajar mengajar di Ternate? Zakia, sejauh ini aktivitas belajar mengajar pasca gempa yang terjadi pada Jumat pekan lalu ini tidak mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sejumlah sekolah yang ada di Ternate, karena misalnya dari pengamatan kami sejak hari Sabtu kemarin ketika kami tiba di Ternate juga aktivitas belajar mengajar masih tetap berlangsung, dan saat ini di Ternate sekarang sudah pukul 7 pagi, beberapa sekolah sedang persiapan upacara. Sekarang saya sudah berada di SD 08 dan juga SD 010. Ini ada satu kompleks sekolah begitu, Zakia, di Ternate, dan saat ini memang anak-anaknya sedang persiapan untuk upacara. Dan untuk aktivitas belajar mengajar ini kurang lebih tidak ada gangguan pasca gempa kemarin, dan juga belum ada laporan hingga saat ini terkait dengan kerusakan sejumlah bangunan sekolah yang ada di kota Ternate, karena memang meski pada saat gempa terjadi Jumat lalu ini guncangan memang terasa di kota Ternate, namun tidak menyebabkan kerusakan bangunan maupun juga bangunan sekolah yang ada di Ternate. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan aktivitas sekolah, sudah bersama saya ada dua kepala sekolah. Ada Kepala Sekolah SD 08 Ibu Lili Saleh, kemudian ada Pak Rustam, Kepala Sekolah SD N10 Kota Ternate. Bisa ke kamera, saya ke Ibu Lili dulu. Ibu Lili, pasca gempa kemarin hari Jumat pekan lalu, apakah memang ada dampaknya yang ditimbulkan terhadap aktivitas belajar mengajar yang ada di SD 08 ini, Ibu? Ya, kebetulan kemarin terjadi gempa pada Jumat malam itu memang berkekuatan 7,4 skala, tapi tidak berpengaruh kepada aktivitas di kota Ternate, khususnya di sekolah-sekolah. Rata-rata sekolah seluruh masih menjalankan tugasnya seperti biasa. Bahkan saya juga dapat informasi bahwa pada saat gempa juga siswa sebenarnya pada Jumat paginya tetap masuk sekolah, seperti itu ya? Masuk sekolah seperti biasa, tidak ada siswa yang tidak datang. Memang sebagian siswa agak terlambat, tetapi kami memaklumi karena memang pada malam itu sebagian yang mengungsi, dan pagi harinya seluruhnya sudah kembali ke rumah dan tetap datang ke sekolah seperti biasa. Tetap datang ke sekolah seperti biasa. Kalau di SDN 10, Pak Rustam, kamera mungkin bisa untuk melihat apakah juga ada instruksi pada saat gempa terjadi, instruksi kepada guru ataupun juga siswa untuk misalnya tetap masuk sekolah kah, atau akan diliburkan seperti itu pada saat hari Jumat kemarin, Pak? Ya, terima kasih. Gempa kan itu kan terjadi di Jumat malam, ya. Jadi memang kita melihat informasi dari BMG bahwa ada berpotensi tsunami, ya, karena kekuatannya 7,1 skala Richter. Kemudian pengaruh terhadap siswa. Karena kejadian itu terjadi di malam hari, maka kami tidak sempat informasikan kepada anak-anak. Namun pagi harinya anak-anak tetap sekolah seperti biasa. Namun ada beberapa yang mungkin takut, ya, jadi tidak sempat datang sekolah. Tapi itu juga tidak berpengaruh kepada proses belajar mengajar. Kami tetap menjalankan proses belajar mengajar seperti biasa, dan ada ikhtiar bagi kami, instruksi bagi guru, kalau terjadinya gempa karena bangunan ini lantai 2, ya, jika ada terjadi gempa susulan maka anak-anak itu dievakuasi pertama, turunkan semuanya di lapangan, ya. Jadi itu yang kami ikhtiarkan, jangan sampai ada gempa-gempa susulan yang lebih dahsyat. Maka ikhtiar kami semua pada saat mengajar pintu dibuka lebar, kemudian selalu mengikuti informasi dari BMG, ya. Jadi memang pada hari itu aktivitas belajar mengajar tetap jalan seperti biasa. Memang ada beberapa siswa yang tidak sempat hadir tidak sekolah karena mungkin malam itu juga ada yang mengungsi ke dataran yang lebih tinggi karena mungkin mereka tinggal di tempat yang di pinggir laut. Jadi mungkin pengaruhnya itu, tapi untuk secara keseluruhan tidak ada pengaruh untuk proses belajar mengajar. Pak Rustam, berarti memang dari sekolah sendiri sudah ada upaya mitigasi bencana begitu ya Pak, yang diterapkan di SD 10 maupun juga di SD 08. Kalau di 08 sendiri, Ibu Lili, bagaimana sebenarnya upaya apa yang disampaikan kepada siswa terkait dengan sosialisasi mitigasi bencana yang diterapkan di SD 08 Ternate? Ya, rata-rata di sekolah di Ternate itu sudah melatih siswa bagaimana cara menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana atau gempa.
Itu di sini kita sudah mengajarkan mereka baik dalam lirik biasa maupun dituangkan dalam lagu. Bagaimana cara menyelamatkan diri ketika, apalagi kita kan punya sekolah lantai 2 nih. Jadi begitu terjadi gempa, anak-anak sudah terbiasa dengan menyelamatkan diri dengan cara menyelamatkan kepala dulu. Setelah itu berdoa, setelah itu antri untuk turun agar tidak tumpang tindih atau nanti berdesakan sehingga ada yang korban. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi proses mitigasi bencananya dikemas dalam bentuk lagu begitu ya Bu? Iya. Mungkin kita bisa dengar gimana sebenarnya lagu dari mitigasi bencana yang diterapkan mungkin ya. Jadi memang pemirsa di SD 08 maupun di 10 ini telah menerapkan sebuah lagu gitu ya untuk mitigasi bencana atau sosialisasi terkait dengan ketika ada gempa ataupun juga bencana lainnya. Kita mungkin bisa dengarkan sama-sama. Ada yang bisa maju mungkin? Baik, menarik sekali ya. Dan itu juga tadi salah satu sosialisasi yang dilakukan di SDN 08 dan juga SDN 10 yang ada di Kota Ternate. Memang upaya mitigasi bencana terus dilakukan di Kota Ternate mengingat memang banyak sekali potensi-potensi bencana yang kemungkinan bisa terjadi di Kota Ternate ini. Dan tadi bisa ditekankan bahwa aktivitas belajar mengajar sudah kembali berjalan seperti biasa. Zakia dan Wahyu. Baik, Muhammad Reza, terima kasih atas informasinya.